bisa pakai media elektronik, bisa juga memakai media gawai. Nah, cara pemilihan media itu pilihan bahasanya pun akan berbeda, serta pilihan katanya pun akan berbeda. Yang kedua adalah bidang ilmu. Bidang ilmu seperti bidang filsafat, sastra, hukum, teknik, pertanian, bahasa, kedokteran, dan sebagainya. Pilihan bahasanya pun juga harus sesuai dengan bidang ilmu. Yang ketiga adalah situasi. Situasi itu bisa resmi, tidak resmi, setengah resmi, maka pilihan bahasanya pun akan berbeda. Misalnya saja seperti situasi resmi pada pidato kenegaraan Presiden, bahasa Indonesianya tidak sama seperti bahasa resmi yang saya gunakan ketika mengajar, walaupun sama-sama bahasa Indonesia. Yang keempat adalah kita harus memperhatikan khalayak atau lawan bicara yang kita ajak berkomunikasi. Lawan bicara kita itu dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Jadi usia yang muda, setara, yang lebih tua, pilihan bahasa kita akan berbeda. Jenis kelamin yang berbeda, maka pilihan bahasa kita juga berbeda. Sama dengan tingkat pendidikan yang berbeda dan status sosial yang berbeda, membedakan pilihan kata kita ketika kita berkomunikasi. Yang terakhir, yang kelima adalah tujuan kita berkomunikasi. Tujuan kita berkomunikasi bisa untuk membangkitkan emosi, bisa untuk melakukan diplomasi, bisa melakukan humor, hanya bisa juga menyampaikan informasi. Nah, gaya yang seperti ini itu akan berbeda apabila tujuan bahasanya itu berbeda. Kosakata bahasa Indonesia juga mengambil dari bahasa asing. Mengambil dari bahasa asing itu disebut dengan bentuk serapan. Bentuk serapan ada 4 macam. Yang pertama adalah mengambil kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti kata bank, opname, golf. Yang kedua, mengambil kata dan menyesuaikan kata itu dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti pada kata standar menjadi standar, university menjadi universitas, subjek menjadi subjek. Yang ketiga, dengan menerjemahkan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya pada kata up to date menjadi kata mutakhir dan meet the press menjadi jumpa pers. Yang keempat, dengan mengambil istilah yang tetap seperti aslinya karena keuniversalannya, seperti pada contoh kata de facto, cum laude, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memilih kosakata dalam situasi resmi. Yang pertama adalah hindari kata yang lazim dipakai dalam bahasa tutur, seperti kata nongkrong, raun, enggak, dan sebagainya. Yang kedua, pilihlah kata secara cermat dengan menyesuaikan tempat dan situasi serta suasana pembicaraan, seperti pada kata tunanetra, mana yang lebih baik kita pilih atau menggunakan kata buta, tunarungu atau tuli, bisu atau tunawicara, pembantu atau asisten rumah tangga, dan sebagainya. Yang ketiga, hindari penggunaan kata yang tidak lazim dipakai, seperti kata laskar, puspa, konon, dan sebagainya. Ada beberapa contoh kata yang sinonim, namun sering terjadi kesalahan pemakaian di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kata masing-masing yang bersinonim dengan kata tiap-tiap. Perbedaannya di mana? Kata masing-masing itu tidak boleh diikuti kata benda, sedangkan kata tiap-tiap itu diikuti oleh kata benda. Contoh kata masing-masing adalah berbagai gedung bertingkat di Banjarmasin memiliki gaya arsitektur masing-masing. Nah, itu kata masing-masing tidak diikuti oleh kata benda. Kemudian kata tiap-tiap. Tiap-tiap kelompok terdiri atas 30 orang. Nah, berarti kata tiap-tiap itu diikuti oleh kata benda. Yang kedua adalah kata pukul yang bersinonim dengan kata jam. Perbedaannya di mana? Kata pukul itu menunjukkan waktu, sedangkan kata jam menunjukkan jangka waktu.
Misalnya, saya mengajar pukul 8 pagi. Nah, itu artinya menunjukkan waktu. Tapi kalau saya mengajar selama 2 jam, itu menunjukkan jangka waktu. Seringkali orang tertukar menggunakan kata ini. Yang ketiga adalah pemakaian kata sesuatu dan suatu. Sesuatu itu tidak diikuti oleh kata benda, sedangkan suatu diikuti oleh kata benda. Misalnya, suatu hari saya ingin pergi ke Banjarmasin. Tapi kalau pada kata sesuatu, sesuatu hari tidak mungkin. Tapi misalnya saya sedang mencari sesuatu, itu berarti sesuatu tidak diikuti oleh kata benda. Yang keempat, kata dari dan daripada. Itu ada perbedaan. Kalau dari itu menunjukkan asal sesuatu, baik asal bahan dan sebagainya. Sedangkan kata daripada itu digunakan untuk membandingkan. Misalnya, kalau asal, misalnya saya dari Kandangan. Dari itu menunjukkan asal daerah. Tidak mau saya daripada Kandangan. Atau kalau kata daripada itu tujuannya membandingkan. Misalnya, anak itu lebih cerdas daripada adiknya. Nah, itu adalah contoh perbedaan pemakaian kata dari dan daripada yang kadang-kadang orang salah menggunakan. Nah, yang kelima, seringkali juga orang tidak begitu bisa membedakan antara pemakaian kata besar, raya, agung, kolosal. Nah, misalnya kalau pada kata jalan itu lebih sering berpadanan dengan kata raya, jalan raya. Jadi bukan jalan besar, jalan agung atau jalan kolosal. Nah, kalau pada film orang akan memilih kata film kolosal. Ya. Kemudian kalau pada kata besar misalnya gedung itu besar, bukan gedung itu agung, ya. Nah, jadi pemakaian kosakata itu walaupun makna sama tapi tidak bisa menggantikan kedudukannya di dalam kalimat. Ada lagi yang keenam ya yang sering juga salah pemakaiannya di dalam berbahasa itu pemakaian kata dan lain-lain seperti antara lain misalnya yang maknanya itu sebenarnya adalah bersinonim. Jadi jangan sampai digunakan keduanya secara bersamaan. Ada lagi dalam pemilihan kata orang sering salah karena tidak hemat. Misalnya pada kata-kata yang pertama sejak dari. Sejak dengan kata dari itu adalah memiliki makna yang sama sehingga cukup digunakan salah satu saja. Bisa kata sejak saja atau pada kata dari saja. Sama dengan yang kedua pada kata agar supaya cukup salah satu. Yang ketiga sama juga dengan kata demi dan untuk cukup salah satu. Sama juga dengan kata adalah merupakan cukup salah satu. Ada juga pada contoh kata seperti dan sebagainya cukup salah satu. Kemudian ada lagi misalnya dan lain-lain cukup salah satu. Ada lagi yang terakhir antara lain dan seterusnya cukup salah satu. Jadi apabila Anda menggunakannya dengan dua buah itu berarti pemakaian yang kosakata yang Anda pilih tidak hemat. Ada lagi pilihan kosakata dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan bentuk jamak. Bentuk jamak adalah bentuk banyak. Bentuk banyak atau bentuk jamak di dalam bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pengulangan. Contoh, anak-anak kucing itu berlarian ke sana kemari. Anak-anak itu menunjukkan jamak dengan menggunakan kata pengulangan. Yang kedua, bentuk banyak atau jamak bisa dengan menggunakan kata bilangan. Kata bilangan itu misalnya beberapa, sekalian, semua, 2, 10, 1000, sejuta, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan menggunakan para. Misalnya para mahasiswa, nah itu menunjukkan para itu banyak. Yang keempat adalah dengan menggunakan kata ganti. Jadi kalau kata ganti mereka, kami, kita,
ya, itu adalah menunjukkan makna jamak atau banyak. Yang terakhir seringkali adalah kita menggunakan ungkapan idiomatik yang tidak tepat. Karena berpasangan, seringkali pasangan idiomatiknya itu pilihan kita tidak tepat. Kenapa bisa tidak tepat? Karena ketidaktahuan. Yang pertama, kata yang betul adalah terdiri atas atau terdiri dari. Yang kedua itu adalah terjadi dari. Yang ketiga adalah berbicara tentang. Yang keempat adalah bergantung pada. Yang kelima adalah baik titik-titik maupun titik-titik. Yang kelima adalah antara titik-titik dan titik-titik. Yang keenam adalah bukan titik-titik melainkan. Yang ketujuh adalah tidak titik-titik tetapi titik-titik. Yang kedelapan adalah menentukan kesalahan titik-titik-titik. Yang kesembilan adalah menjalani hukuman, bukan menjalankan hukuman. Nah, itu adalah beberapa ungkapan idiomatik yang seharusnya, yang seringkali di dalam pemakaian bahasa sering terjadi kesalahan. Demikianlah materi tentang pilihan kata atau diksi dalam menggunakan bahasa Indonesia. Seringkali kita melakukan kesalahan. Faktor pertama karena tidak tahu, yang kedua karena kebiasaan. Nah, dengan memahami beberapa teori tentang pilihan kata atau diksi, mudahan ke depannya Anda memiliki kemampuan berbahasa yang lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.